Malaysia sekarang makin power paspor guys. ya. Daripada ranking nombor 9 sekarang naik 2 tangga kepada ranking nombor 7 pasport paling kuat dekat dunia. This is actually according to Passport Index, which is actually different from Henry Partners. And if you look at the list here, Malaysia is now here, and 7 most powerful passport in the world. So orang kat kampung tu, dia macam tengok pasport tu, lepas tu dia macam pandang kawan kat sebelah, dia macam pandang, Malaysia. So member dia tu macam pandang dia, oh what, Malaysia? Yeah, of course. Bro, Malaysia is basically one of the strongest passport in the world. Itu orang kat situ bro, tersipu-sipu yang macam, ya, betul lah tu. Well, you're having a better time than me. So if you're Malaysian, most especially I feel Malaysians have a very powerful passport. You guys are so lucky. Saya pun nampak ada satu artikel ini di mana ada komen dari warga Indonesia, jiran kita, memberitahu kita bahawa dia dalam post dia kata memang best menjadi orang Malaysia. Namun seberapa kuat ketujuh paspor merah ini termasuk paspor Indonesia yang kini berganti menjadi merah? Paspor Malaysia bisa jadi paspor terkuat di dunia yang bahkan masuk urutan 10 besar, yang membuat Malaysia terlihat lebih unggul daripada Indonesia. I think it's a responsibility for all Malaysians to take care of our passport by taking care of our ethics and also don't misuse or abuse our passport or visa-free benefits. So, negara kita memang diiktiraf oleh banyak negara kita ni memang ada rakyat yang bertanggungjawab. Okay, so ini memang tanggungjawab kita untuk memastikan kita kena behave ataupun bersikap sopan dan ramah bila kita melancong ke luar negara. Itu adalah tanggungjawab kita sebagai orang Malaysia. 如果你是 Malaysian 呢，你一打开你的 passport， 你就会看到这个 passport ini disah untuk semua negara kecuali Israel. Okay. Kuwait, Lebanon, Libya, Malaysia, and the Maldives. Let me know if your country is on this list, but this is a big W for all of these countries. I'm banned from visiting Malaysia. America. I love you. Wih, If you are emang. feeling upset or hurt or depressed about the turn towards fascism that your beloved homeland is taking, then all you have to do is this. Just look into your heart and you take out your foreign passport Malaysia. and you go back to Malaysia where you came from until Trump leaves office. Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Merbat Official, channel kedua daripada Merbat TV. Oke, seperti biasa buat teman-teman yang baru berjumpa dengan channel ini atau belum subscribe kepada channel ini, please subscribe terlebih dahulu, like, comment, share pada video ini. Oke, teman-teman ya, jom. Di sini ada sebuah video nih. Lagi-lagi diupload oleh salah satu channel yang bernama Ria Oktorina. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe kepada channel kakak Ria Oktorina ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu teman-teman ya. Dan video ini bertajuk tentang mod senyap Malaysia berhasil guncang dunia. Indonesia tertinggal jauh dari jiran. Kok bisa teman-teman ya? Kok bisa? Dan pertanyaannya ya kok bisa? Sekelas Indonesia, sebesar Indonesia, sekaya Indonesia buminya, kalah dengan negara Malaysia yang tidak seberapa besar. Makmur rakyatnya, semuanya murah. Dan perkara ini kita jauh lagi dengan Malaysia. Kapan Indonesia bisa menyaingi Malaysia dalam hal ini? Nah tentunya mustahil lah teman-teman ya. Oke, seperti videonya, jom kita simak bersama-sama. Go! Oke, Ria Oktorina, teman-teman ya, silahkan subscribe. Halo sahabat semua, kembali bersama saya Ria Oktorina. Dalam video kali ini, saya ingin mengajak kita semua menyelami secara mendalam sebuah pencapaian yang patut menjadi bahan pembelajaran. Kekuatan bahan besar contoh Malaysia yang saat ini mendapat pengakuan luas dari dunia internasional. Tapi lebih dari sekadar statistik, kekuatan ini mencerminkan kredibilitas, kepercayaan global, dan stabilitas nasional yang dibangun dengan konsistensi serta komitmen tinggi. Mari kita telusuri bersama, tanpa niat membandingkan secara negatif, melainkan semata-mata untuk menggali pelajaran dan inspirasi demi kemajuan Indonesia tercinta. Malaysia is now ranked number 7 most powerful passport in the world. This is actually according to Passport Index, which is actually different from Henry Partners. And if you look at the list here, Malaysia is now here, and 7 most powerful passport in the world, along with Iceland, Lithuania, Canada, and in some other countries, even Australia. So if you look at this, 171 countries. Ada Malaysia ini, wih gila. That includes 124 countries for visa-free, and 47 countries visa on arrival, and 27 countries visa required. For Henry Partners, Malaysia is now ranked 11 most powerful passport in the world, where I can travel to 181 countries.
without visa or on visa on arrival. Some people might be wondering, like, having a strong passport without money is useless. But can you imagine, without strong passport, it's hard for you to travel around, and you go anywhere also you need to apply visa. And applying visa, right, it might take time and money. So can you imagine you already booked the flights and hotel, suddenly your visa got rejected, so you're not able to go there, and you have to burn your flight tickets. So this is what I heard from my friend from other country, where you have to apply visa to a lot of countries. I think it's a responsibility for all Malaysians to take care of our passport by taking care of our ethics and also don't misuse or abuse our passport or visa-free benefits. So what do you think about this? Please leave a comment down below. Hi guys. Okay, story time. Tadi masa kita orang dekat airport kat London, when we were checking our bags and getting our boarding pass printed, kita pergilah dekat kaunter tu kan. Lepas tu orang dekat kaunter tu, dia macam tengok pasport kita orang. Lepas tu dia macam pandang kawan dekat sebelah. Dia macam pandang, Malaysia tu dia sebut nama tempat kita orang nak pergi ni. Macam boleh ke Malaysian pergi sini? I think dia fikir pasal visa kot, takut kita perlu visa, which we obviously tak ada lah visa kan, sebab tak perlu. Lepas tu member dia tu macam pandang dia, oh what, Malaysia? Yeah, of course. Bro, Malaysia is basically one of the strongest passport in the world. Kita orang kat situ bro, tersipu-sipu yang macam yap, betul lah tu. Betul atuh, betul. Momen yang macam kan? Seberapa kuat paspor Indonesia dengan paspor merah lainnya? Nyata ada 6 negara lain di Asia Tenggara yang menggunakan warna yang sama. Serius, diantaranya Brunei, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan Myanmar. Warna paspor bisa sama. Namun seberapa kuat ketujuh paspor merah ini termasuk paspor Indonesia yang kini berganti menjadi merah? Mari kita urutkan dari posisi paspor merah paling kuat di kawasan Asia Tenggara. Posisi pertama negara Singapura dengan status bebas visa di 195 negara. Yang kedua negara Malaysia dengan akses bebas visa ke 188 negara. Urutan ketiga negara Brunei dengan 166 destinasi bebas visa. Posisi keempat negara Thailand dengan 82 destinasi bebas visa. Posisi kelima ada Indonesia dengan daftar destinasi bebas visa sebanyak 76 negara, dan Filipina di urutan ke-6 yang punya 67 tujuan bebas visa. Di Asia ini ya, ini kelas Asia nih, paspor kelas Asia lah, bisa katakan kita seperti itu. Singapura bisa berlebur kepada 195 negara, hampir 200 negara. Malaysia itu bisa berlebur sebanyak 188 negara. Brunei 166 negara tanpa visa loh teman-teman ya. Thailand bisa 80 negara tanpa visa. Indonesia 76. Jauh banget dengan Malaysia. Jauh. Bahkan lebih daripada setengahnya loh. Filipina 67 dan sisanya pakai visa. Enak toh jadi negara Malaysia ini 188 loh tanpa visa. Cuma buat paspor saja, murah. Serta Myanmar menduduki canggih urutan banget terakhir. Mungkin Malaysia. posisi paspor Indonesia akan lebih kuat setelah warna paspor resmi digunakan di tahun 2025. Tulis opini kalian di bawah ya. Intinya, kalau ingin jalan berbarengan dengan Malaysia dalam hal kekuatan paspor, atau kalau mau menyaingi bahkan gitu ya, negara kita mesti makin menguatkan diri ya di bagian ekonomi yang stabil, penguatan kualitas pendidikan dan kesehatan, dan juga hubungan diplomatik antar negara. Pendidikannya gak dihargai di Indonesia. Gurunya aja gak Dan dihargai. itu dia geng, pembahasan kita hari ini soal mengapa paspor Malaysia bisa jadi paspor terkuat di dunia yang bahkan masuk urutan 10 besar, yang membuat Malaysia terlihat lebih unggul daripada Indonesia. Hi guys, let's do Feel Good Friday, and I have one point that will make you feel good. Well, I've been stuck all my life with this kind of passport, which is China, and I need visa practically to go everywhere except when I go to China. So if you're holding any other kind of passport that doesn't need a lot of visas to even go visit my own birth country, Philippines, well, you're having a better time than me. So if you're Malaysian, most especially I feel Malaysians have a very powerful passport. You guys are so lucky. I got my Japan visa just yesterday and I was so happy about it. It's something that you wouldn't know because you can just go to Japan anytime. So yeah, Malaysians got it really good. Yes, even to visit my own birth country, Philippines, I need a visa, and recently I got a 1-year multi-entry to the Philippines and I'm quite happy about that. Saya nampak gambar ini kat internet di mana dia tunjuk ada bendera Malaysia di immigration di salah satu airport di Amsterdam, Holland. Maksudnya, kalau korang pemegang pasport Malaysia, korang boleh pakai e-gate saja. Okay, korang nampak kan bendera sini, okay, bukan semua negara ada privilege macam ini boleh pakai e-gate. Saya pun nampak ada satu artikel ini di mana ada komen dari warga Indonesia, jiran kita, memberitahu kita bahawa dia dalam post dia kata memang best nak jadi orang Malaysia.
sebab kita ada pasport yang sangat-sangat kuat, di mana kita tak perlu visa ke banyak negara. What's up guys? Hari ini saya nak share sikit tentang apa yang saya faham tentang pasport Malaysia. Korang tahu tak pasport Malaysia adalah salah satu pasport yang terkuat di dunia. Okay, bukan sahaja di Asia. So korang nampak kan, korang boleh check Henry and Partners, pasport ranking di Malaysia ni memang sangat-sangat kuat. Dalam video lama ini sangat lama lah. Okay, saya buat video dalam bahasa English. Saya pernah terangkan kenapa pasport Malaysia ni sangat-sangat kuat. Dan saya tak pernah rasa pasport saya kuat sampai saya pergi ke luar negara untuk melanjutkan pelatihan saya dan kerja di Singapura. Okay, itu memang satu kelebihan ataupun kita kena rasa bersyukur kenapa pasport kita kuat. Kenapa? Sebab kita tak perlu membahaskan masa untuk memohon visa. Kalau korang nak memohon visa kan, korang kena ambil masa, dan yang paling penting sekali, ini harga dia pun tak murah. So ini bukan senang ya. Dan kalau kita punya visa, kita punya pasport tak perlu visa, ini kan memang dah sangat-sangat untung. Okay, saya pergi Germany, saya pergi airport di Munich. Okay, saya pun terkejut. Okay, saya orang Malaysia, saya masuk ke, saya tak perlu tunjuk sebarang orang ataupun application form kepada officer sana. Maksudnya negara kita memang diiktiraf oleh banyak negara. Kita ni memang ada rakyat yang bertanggungjawab. Okay, so ini memang tanggungjawab kita untuk memastikan kita kena behave ataupun bersikap sopan dan ramah apabila kita melancong ke luar negara. Itu adalah tanggungjawab kita sebagai orang Malaysia. Apa pandangan tentang pasport Malaysia? Pasport Malaysia sekarang makin power guys. Daripada Semakin power. 9, sekarang naik 2 tangga kepada ranking nombor 7 pasport paling kuat dekat dunia. So dengan pasport Malaysia ni kita boleh travel ke 116 negara dan boleh masuk sebanyak 171 negara. Tak payah pening dah nak apply visa lah lepas ni. Jadi kenapa pasport Malaysia ni boleh naik ranking? Benda ni bukan nasib tapi ada beberapa faktor dia. Jom kita bincang. Yang pertama, hubungan diplomatik negara kita memang power. Negara-negara Power lain kuat, banyak yang tapi bercakap ya dengan diplomatiknya Malaysia. kuat Jadi bang. kita lagi senang nak akses ke negara diorang tanpa perlukan visa. Yang kedua, imej negara dan rakyat. Jadi Malaysia ni dikenali sebagai negara yang aman. Rakyat pun friendly. Of course lah, Malaysia kan. Disebabkan itu mendapat kepercayaan. Yang ketiga, ekonomi dan keamanan. So, lagi tinggi ekonomi dan kestabilan satu politik dekat negara tu, lagi tinggi kepercayaan negara-negara lain. Sebab ni lah Malaysia punya pasport jadi kelima paling berkuasa dekat Asia dan kedua paling berkuasa dekat ASEAN selepas Singapura. So, kita buat perbandingan sikit lah dengan negara-negara jiran yang ada dekat ASEAN ni. Untuk Jangan. ranking ketiga dunia, untuk Brunei ranking ke-14 dunia, untuk Thailand ranking ke-50 dunia, dan untuk Indonesia ranking ke-52 dunia. Jadi kenapa benda ni penting? Kalau korang ni pernah ada sejarah ataupun pernah apply visa, korang tahulah betapa lecehnya prosedur dia. Kena isi borang, kena... Indonesia ternyata ranking ke-53. Ranking ke berapa itu? Gak masuk 10 besar saja. Wah, kacau ini Indonesia. Kadang-kadang ada yang kena interview, leceh. Tapi bila pasport kita power, semua benda ni tak payah. Mendarat je, chop, terus jalan. Punya senang. So, korang rasa Malaysia punya ranking untuk pasport boleh naik lagi ke tak? Ataupun korang ada pengalaman yang nak apply visa susah gila? Cuba komen sikit kat bawah. Banyak tau orang Islam di luar negara yang tak boleh terima hakikat orang Malaysia boleh melancong dengan mudah tanpa visa, terutamanya ke Eropah. Antara pengalaman saya sewaktu belajar di Turki dulu, kalau saya nak pergi ke negara Eropah, kaunter penerbangan mesti selalu tanya, mana Schengen visa kamu? Mereka menghubungilah staf-staf lain dan sebagainya, sampailah di yakin. Begitu juga saya pernah diberhentikan beberapa kali sebelum nak masuk ke dalam pesawat, kerana mereka nak cek sekali lagi sama ada betul ke orang Malaysia ni boleh masuk ke Jerman, Itali tanpa visa. Mengikut kepada pengalaman saya jugalah, orang-orang yang seperti daripada negara Pakistan, mereka ni memang sangat cemburu dengan kita. Mereka akan mencari macam-macam alasan untuk mengatakan sebab kenapa kita boleh masuk ke Eropah dengan mudah, disebabkan perkara itulah, perkara inilah. Tapi jawab balai saya mudah saja. Saya senyum dan kadang-kadang saya akan cuit mereka. Contohnya saya akan cakap, setahu saya pasport Pakistan merupakan antara pasport yang paling tak berkualiti di dunia kan? Kau tunggulah dia punya menyirap tu. Nasihat saya, sementara kita boleh melancong ke banyak negara tanpa visa ni, ambillah peluang. Sebab kalau dah kena visa nanti, kau tunggulah betapa azabnya nak siapkan proses visa tersebut. Salam. Nak tanya pasport Malaysia power tak bang? Pasport tu tanya kau ya. Okey. Pasport Malaysia ni kita ambil dalam ASEAN Kita ambil top 5 dalam ASEAN lah. Okey. Nombor 5 Indonesia. Pasport Indonesia boleh pergi 76 negara. Nombor 4 pasport Thailand. Pasport Thailand boleh pergi 82 negara.
Nombor 3 pasport Brunei. Boleh pergi 100 196 negara. 80 Dan nombor 2 86. adalah pasport Malaysia. Boleh pergi 183 negara. Nombor 1 Singapura. Singapura boleh pergi 195 negara. 最近这个 Palestine 不是一直跟这个 Israel 在那边打仗如果你是 Malaysia 呢，你一打开你的 passport， 你就会看到这个 passport ini bisa untuk semua negara kecuali Israel。这样你们有没有 Kecuali Israel ya, memang tidak mau berlebur ke sana ternyata teman-teman Malaysia. Bagus 很 ini. 好奇为什么 Gas, Malaysia gas 不可以 kebenaran 跟 ya. 这个 Israel 呢？那是因为呢 Hebat Malaysia 跟 ini. Israel 做好朋友啦，没有做那种外交关系，也就是讲 Malaysia 不承 Backgroundnya 认 lah. Israel 是一个国家。这样为什么 Malaysia 不承认呢？主要是因为啦，马来西亚的68%人口都是穆斯林，然后呢，那个 Palestine 呢，它就是一个回教国嘛，对不对？所以这个以巴冲突这样久了啦，马来西亚一直都是站在这个 Palestine 这一边的。但如果你要去以色列还是可以的因为马来西亚已经放宽了给那些基督徒去以色列朝圣的限制了同时呢，马来西亚政府也允许那些基督徒在以色列待长达21天是不是长知识了嘞？如果你们要去以色列的话，等战争完了过后才去啦 ，OK？ 5 countries that banned the Israeli passport. Part 2. Kuwait, Lebanon, Libya, Malaysia, and the Maldives. Let me know if your country is on this list, but this is a big W for all of these countries. I am banned from visiting Malaysia. I am banned from Libya. I am banned from Oman. Because of my Israeli passport, I am banned from visiting 20 countries. Would you please say something to inspire our spirits? Yeah, this is easy. I got it. Just give me some music. Okay. America, I love you. If you are feeling upset or hurt or depressed about the turn towards fascism that your beloved homeland is taking, then all you have to do is this. Just look into your heart and you take out your foreign passport. Malaysia, paspornya Malaysia ini. Gila keren. You go back to Malaysia where you came from until Trump leaves office. Ronnie, we don't all have Malaysian passports. How is that inspiring to us? Oh, I don't know. It's inspiring to me. All right, later, bitches. Paspor Malaysia saat ini menduduki peringkat ke-7 dalam daftar paspor terkuat dunia menurut data Pasport Index. Peringkat ini menunjukkan kenaikan luar biasa dari tahun sebelumnya dan kini setara dengan negara-negara seperti Kanada, Islandia, dan Australia. Dengan kekuatan ini, pemegang paspor Malaysia bisa memasuki lebih dari 150 negara 180 atau cukup menggunakan. Mungkin dulu 160-an, sekarang sudah 188 negara Malaysia bisa berlebur tanpa menunjukkan visa. Gila, Malaysia ini paspornya kuat banget teman-teman ya. Yang Indonesia saja hanya bisa berlebur 76 negara. Malaysia sudah 188 negara, hampir 190 negara. Sebentar lagi mungkin bisa berlebur sampai 200 negara. Gila Malaysia ini. Gunakan visa saat kedatangan. Capaian ini tidak terjadi dalam semalam. Kekuatan paspor seperti ini mencerminkan bagaimana dunia memandang sebuah negara dari sisi diplomasi, ekonomi, kestabilan politik, dan perilaku warga negaranya saat berada di luar negeri. Sebuah paspor yang kuat berarti pemegangnya dinilai tidak menimbulkan risiko keamanan, tidak mengganggu stabilitas sosial negara tujuan, dan tidak menjadi beban administratif bagi otoritas imigrasi setempat. Kepercayaan yang diberikan oleh ratusan negara kepada warga Malaysia mencerminkan keberhasilan pemerintahnya dalam menjalin hubungan diplomatik yang luas dan stabil. Malaysia secara aktif menjaga reputasi di panggung internasional melalui kebijakan luar negeri yang moderat, terbuka, serta konsisten dengan nilai-nilai nasional. Sikap tegas negara ini terhadap isu-isu global pun tetap dijalankan tanpa mengorbankan posisi diplomatiknya di mata dunia. Salah satu contohnya adalah konsistensi Malaysia dalam menolak masuknya paspor dari negara tertentu seperti Israel, serta larangan terhadap partisipasi atlet dari negara tersebut dalam acara olahraga lokal. Meskipun langkah ini tergolong berani,
dan bisa menimbulkan tekanan internasional, Malaysia tetap berhasil menjaga citra diplomatiknya di mata dunia. Ini menunjukkan bahwa kekuatan paspor tidak harus dicapai dengan kompromi terhadap nilai dan prinsip nasional. Selain hubungan internasional yang kuat, kekuatan paspor juga berkaitan erat dengan tingkat kriminalitas warganya di luar negeri, reputasi kebangsaan, serta keefektifan sistem administrasi kependudukan. Negara-negara yang memberikan bebas visa kepada Malaysia mempertimbangkan bahwa warganya dianggap tidak banyak terlibat dalam kejahatan lintas negara, overstay visa, atau pelanggaran hukum di negara tujuan. Hal ini menjadi bukti keberhasilan dalam membina moralitas warga dan kesadaran terhadap hukum internasional. Dalam konteks Asia Tenggara, paspor Malaysia saat ini berada di posisi kedua terkuat setelah Singapura yang memegang posisi puncak dalam daftar paspor terkuat dunia. Ini loh, Singapura, Malaysia, Brunei, Timur Leste. Wih, peringkat keempat, gila rek. Setelah Malaysia ada Brunei Darussalam, Thailand, Indonesia, Filipina, dan Myanmar. Posisi ini tentu menjadi cermin bagi negara-negara di kawasan untuk mengevaluasi kembali strategi dan kebijakan luar negeri masing-masing. Bagi Indonesia, ini seharusnya tidak menjadi alasan untuk merasa iri atau tersaingi, melainkan menjadi motivasi dan bahan evaluasi strategis. Penguatan paspor Indonesia dapat dicapai melalui peningkatan kualitas pendidikan, penguatan ekonomi nasional, penegakan hukum yang konsisten, serta pembangunan sistem administrasi yang modern dan terpercaya. Di samping itu, upaya untuk memperluas jaringan diplomatik dan memperbaiki citra bangsa di mata dunia juga menjadi kunci utama. Paspor bukan hanya alat untuk bepergian, melainkan simbol dari kepercayaan internasional terhadap sebuah bangsa. Semakin kuat paspor sebuah negara, semakin tinggi pula kredibilitas warganya dalam percaturan global. Hal ini menunjukkan bahwa negara yang mampu menjaga stabilitas internal dan relasi luar negeri secara seimbang akan mendapat tempat yang terhormat di mata dunia. Sebagai penutup, saya, Ria Oktorina. Betul teman-teman ya. Jadi sebagai warga Indonesia atau sebagai pemimpin Indonesia, jangan iri terhadap apa yang terjadi saat ini kepada Malaysia. Malaysia sudah jauh meninggalkan Indonesia, baik itu dalam segi kemakmuran, infrastruktur, dan salah satunya adalah paspor. Paspor paling penting juga teman-teman ya. Enak toh kita mau berlibur ke negara Eropa, cukup menggunakan paspor saja tanpa menggunakan visa. Satu paspor bisa berlibur ke banyak negara. Gila teman-teman ya. Apa yang bisa membuat kita itu kalah dengan Malaysia? Satu, korupsi harus diberantas teman-teman ya. Ekonomi harus semakin naik. Kalau kita seperti ini terus, gak bisa kita mengejar Malaysia. Malaysia sudah jauh meninggalkan kita tentunya. Oke, dalam hal ini okelah kita belajar kepada Malaysia. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan like, comment, dan share. Jangan lupa di subscribe. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.